Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Karisma. Apa kabar hari ini, Bu Iva? Alhamdulillah sehat. Bu Karisma juga ya? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Baik, ini nanti kita akan melakukan pembicaraan atau wawancara pasca observasi. Yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, Bu, hari Senin. Bagaimana perasaan Bu Iva setelah menyajikan pembelajaran yang baru ya, berdiferensiasi dan menyisipkan KSE di situ? Iya, kemarin di proses pembelajaran yang kemarin memang dengan pembelajaran diferensiasi memang sangat menyenangkan ya, Bu, karena anak-anak itu bisa menyajikan hasil dari diskusi sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kemarin ada yang membuat video, kemudian ada desain grafis, kemudian ada yang lewat gambar. Mungkin anak lebih bisa berekspresi. Lalu perasaan Ibu sendiri bagaimana? Memang menyenangkan, pembelajarannya menyenangkan. Iya. Oke. Baik, lalu apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Iva sudah sesuai dengan rencana atau ada yang belum sesuai dengan rencana, Bu? Kemarin waktu proses pembelajaran itu sampai dengan pembuatan hasil diskusi ya, penyusunan hasil diskusi itu waktunya sudah selesai 3 jam pelajaran itu. Mungkin karena terlalu lama di penampilan YouTube yang kemarin ya, yang saya tampilkan di video itu mungkin terlalu lama durasinya, kemudian penyusunan kelompoknya juga mungkin, sehingga pada saat sampai di pembuatan hasil diskusi itu, video kemudian desain grafis waktunya sudah habis di sana, sehingga anak-anak belum sempat mempresentasikan. Ya Bu, masih perlu waktu yang lebih untuk menyelesaikan semua sintak di pembelajaran begitu ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang Ibu pikirkan untuk dapat dari 3 jam pembelajaran? Kan di 3 jam pembelajaran Bu, semua yang dirancanakan itu bisa terlaksana dengan baik semua. Apa yang Ibu pikirkan? Iya, kemarin terus dari situ saya bisa evaluasi ya, Bu. Mungkin soal yang saya berikan terlalu banyak, mungkin bisa jadi ya di pretest itu. Kemudian tayangan YouTube yang terlalu lama pada saat proses cara membuat kladogram itu kan memakan waktu. Mungkin lain waktu kalau saya ingin menggunakan YouTube, saya beri link saja, sehingga nanti anak-anak pada saat diskusi sambil mereka berdiskusi, mereka bisa membuka YouTube-nya itu, sehingga tidak memakan waktu sendiri untuk penayangannya. Jadi Ibu langsung saja ke siswa gitu ya, saat diskusi langsung diberikan link sehingga anak bisa langsung diskusi, bisa menghemat waktu begitu nggih. Oke, baik Bu. Sekarang nanti kita akan melihat dari per tahap ya Bu. Di tahap awal kira-kira yang sudah Ibu lakukan sudah semua atau ada yang belum Bu? Di kegiatan awal. Ya, yang berdoa kemarin yang ketinggalan karena saya tidak masuk di jam pertama. Karena di jam pertama kan biasanya masuk kita berdoa dulu, tapi kan kemarin jam ke 8 5, 6, 7 ya Bu, sehingga kadang itu terlupakan. Oh begitu. Jadi menurut Ibu berarti berdoa itu hanya di jam pertama gitu Iya. Karena mungkin itu kebiasaan, dan anak-anak kalau setiap guru masuk diajak berdoa kan mungkin juga saya lupa mungkin kemarin Bu. Gitu ya. Apa yang di kegiatan awal berarti hanya itu? Yang lainnya Bu, kira-kira apakah ada yang belum tersampaikan? Sudah Bu, sudah ya. Nah, itu seperti yang saya saya amati juga sama Bu, seperti yang Bu Iva katakan bahwa dari kegiatan awal sintak yang sudah ada itu semua sudah tersampaikan dengan baik. Tapi memang berdoa bersama belum tersampaikan begitu. Baik.
Lalu di kegiatan inti Bu, dari kegiatan inti ini kan ada 5 tahap ya kalau di RPP gitu. Iya. Nah, dari kelima tahap tersebut tadi sudah dikatakan bahwa tahap presentasi yang belum terlaksana nih dari Bu Iva tadi bilang. Iya. Yang presentasi hasil diskusi. Berarti yang di kerja tahap kelompoknya. 5 nih. Tahap ini Tahap 4 tahap Iya. 4 tapi yang di presentasi baik. untuk pembuatan apa itu Hasil desain diskusi. grafis ya sudah, cuman waktunya kurang untuk presentasi anak. Baik. Lalu dari tahap penutup Bu, di kegiatan penutup kira-kira sudah semua atau belum? Di penutup sudah Bu kemarin ya, mengorganisasikan materi, kemudian refleksi begitu sudah saya sampaikan kemarin. Ya, ini juga sama seperti yang saya amati Bu, memang di kegiatan penutup Bu Iva sudah lengkap memberikan refleksi, menanyakan perasaan anak-anak juga, bagaimana perasaan anak-anak dalam pembelajaran. Mereka menjawab asik, senang begitu kan. Lalu Bu Iva juga mengatakan atau menanyakan hasil pembelajaran hari ini, menanyakan kladogram, terus klasifikasi dan sebagainya ya, seperti kemarin gitu. Lalu pertanyaan berikutnya Bu, sesuai tujuan pembelajaran menurut Bu Iva apakah sudah tercapai dari pembelajaran kemarin? Insya Allah sudah, anak-anak sudah mampu menyusun klasifikasi ya, mampu mengklasifikasikan makhluk hidup, kemudian anak-anak juga mampu menyusun diagram Venn dan kladogram serta mampu membaca kladogram yang mereka buat. Saya rasa sudah tercapai. Itu dari apa yang dari Ibu lihat sampai Ibu menilai demikian? Dari hasil anak yang kemarin dikumpulkan dari kerja kelompok, anak mampu melengkapi diagram Venn-nya, kemudian tabel identifikasi setiap karakter ya, setiap organisme yang saya tampilkan di tabel itu mereka sudah mampu mengisi, kemudian mengisi melengkapi diagram Venn dan mengisi kladogram serta mampu menjawab pertanyaan. Berarti Jadi, mereka sudah menguasai dari LKPD yang Ibu berikan itu nggih. Baik. Lalu Bu, menurut Ibu adakah kesulitan yang dialami Bu Iva dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSD kemarin Bu? Kesulitannya kalau menurut saya pada saat anak-anak diskusi ya, pada anak-anak diskusi itu kerjasamanya yang belum terlihat begitu kompak. Ada yang anak yang aktif, mereka mengerjakan LKPD, tapi di sisi lain ada beberapa anak ini yang belum aktif di dalam kerjasama. Jadi di KSE-nya kan perlu ditekankan. Di situ ya, di diskusinya itu ya belum terlihat dengan baik. Lalu sebagai guru, sebagai Bu Iva, apa yang Ibu Iva lakukan untuk dapat membuat anak-anak itu menjadi aktif dalam kelompok dan bisa solid lah ibaratnya begitu, sehingga yang tujuan dari diskusi tersebut dapat tercapai? Apa yang bisa Ibu Iva lakukan? Berarti setiap anak, menurut saya nanti yang saya inginkan setiap anak itu memang harus diberi tugas. Jadi anak ada yang bertugas ini menyelesaikan ini, kemudian jadi setiap anak harus dibebani tugas. Nanti kalau mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab Ibu untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Jadi nanti hasil dari masing-masing anak satu kelompok itu nanti akan didiskusikan bersama. Berarti yang Ibu Iva, yang saya tangkap ini Bu Iva akan memberikan tugas masing-masing atau memimpin anak-anak sehingga dapat mengetahui tugas masing-masing, begitu maksud Ibu ya? Karena kalau hanya satu anak yang mengerjakan, yang lainnya mungkin mereka tidak akan memahami ya Bu. Misalkan satu anak
bagian mengisi yang tabelnya kemarin untuk identifikasi karakter. Kemudian yang satu anak lagi mungkin bisa menyelesaikan diagram Venn-nya, kan begitu. Nanti hasilnya mereka akan diskusikan bareng-bareng untuk menyimpulkan tadi hasil diskusi. Berarti itu jenengan katakan atau memberikan instruksi tersebut sebelum diskusi atau bagaimana, Bu? Pada saat mereka diskusi saya bisa menuju ke kelompok masing-masing. Jadi memberikan perhatian juga ya seperti itu nggih, dari memutari anak-anak saat berdiskusi lalu memberikan instruksi seperti itu nggih. Baik. Lalu Bu, untuk ke depan nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Ibu kembangkan lagi nanti? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran di kelas dengan menyisipkan pembelajaran diferensiasi ya Bu, yang sudah saya dapat dari panjenengan. Ternyata memang model pembelajaran seperti itu mengasihkan dan membuat anak itu tidak bosan, insya Allah. Jadi lebih mengasah kembali pembelajaran berdiferensiasi gitu nggih. Lalu Bu, untuk tujuan yang hendak dicapai dengan kompetensi tersebut apa Bu? Tujuannya ketika anak-anak diajak untuk belajar menggunakan diferensiasi ya, mereka lebih menyukai pelajaran biologi mungkin karena awalnya mereka nggak suka karena terlalu banyak nama-nama yang mereka nggak kenal mungkin ya, nama-nama ilmiah. Dengan proses seperti ini anak bisa lebih berkembang. Karena pada saat diskusi kan mereka bisa menggali informasi dari internet, dari YouTube seperti itu. Jadi dengan diferensiasi tujuannya yang hendak dicapai anak-anak lebih menyukai pembelajaran di biologi sehingga kembali lagi ke tujuan pembelajaran bisa tercapai kalau suka dengan pembelajarannya gitu Bu. Yeah. Lalu ukuran keberhasilan dari kompetensi tersebut jika sudah dilaksanakan, ukuran keberhasilannya apa Bu? Anak-anak mampu berarti kan ada KKM kalau di Mapel ya, setiap Mapel punya KKM, setidaknya mereka mampu mencapai KKM yang sudah ditentukan seperti itu. Berarti tujuan pembelajaran kalau KKM tuntas, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Jadi ukurannya tujuan pembelajaran tercapai begitu deh. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam mempelajari atau mengasah kembali pembelajaran berdiferensiasi Bu? Ya, karena di SMA 3 ini banyak Bapak Ibu guru yang sudah ikut guru penggerak nggih. Mungkin saya bisa meminta bimbingan mereka, beliau-beliau itu untuk saya bisa belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Baik Bu, kami siap kami siap untuk memberikan ilmu kita, praktik baik kita untuk teman-teman semua terutama yang ingin belajar begitu Pak. Kita kan nanti inginnya kedepannya ingin membuat komunitas praktisi Bu untuk belajar bersama begitu. Lalu kira-kira kapan Ibu ingin melaksanakan kembali pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Ya mungkin bisa mulai semester genap nggih, karena ini semester Gasal sudah selesai, materinya sudah habis dan ini tinggal menunggu penilaian akhir nggih Bu. Mungkin bisa semester depan, semester genap bisa dimulai. Baik, untuk pembelajarannya semester depan untuk mempelajari itu kira-kira sebelumnya bisa begitu, secepatnya begitu gitu. Baik Bu, kira-kira dari pembicaraan kita tadi apa yang bisa Ibu refleksikan atau apa yang Ibu rasakan dari pembicaraan kita kali ini? Refleksi ya Bu ya. Dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi itu sangat menyenangkan untuk membantu peserta didik memahami sebuah kompetensi gitu ya, memahami kompetensi khususnya kemarin saya di pelajaran biologi, pembelajaran itu lebih menyenangkan sehingga guru itu hanya sebagai fasilitator dan mengarahkan saja. Jadi dalam pembelajaran anak lebih aktif begitu nggih. Lalu dalam pembicaraan kita kali ini nggih Bu, apa yang Ibu rasakan?
pribadi merasa puas. Saya mendapatkan ilmu dari Bu Karisma sebagai guru penggerak nggih. Saya mendapatkan ilmu dari sana karena setelah saya tahu diferensiasi kemarin saya bisa melihat di YouTube, ternyata pembelajaran diferensiasi seperti ini. Saya cari tentang window shopping itu seperti apa. Jadi ilmu saya bertambah mengenai proses pembelajaran. Baik. Lalu karena ini sudah selesai Bu ya, semoga nanti kedepannya kita bisa sama-sama memberikan pembelajaran yang mengasihkan, terutama dengan berpihak pada anak, sehingga apapun yang pembelajaran kita lakukan, anaklah yang nomor satu gitu nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih atas segala sesuatu yang Ibu berikan kepada anak-anak, lalu praktek baiknya di kelas tentang diferensiasi, dan bisa membuat Ibu Iva refleksi diri. Saya juga bisa belajar dari Ibu. Saya tidak hanya Ibu belajar dari saya, begitu nggih. Baik, demikian Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.